Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fukia Bransa Hakim, NIM S1S1 20016. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas SMIT sistem basis data saya. Oke, di mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama pengenalan basis data dan dasar-dasar MySQL, dan yang kedua itu adalah SQL. Oke. Yang pertama, pengenalan database MySQL. Database adalah kumpulan data yang tersusun secara sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengatur sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Kedua, database dapat berdiri sendiri dan juga dapat digabung menjadi satu kesatuan. Menggabungkan dua atau lebih jenis database disebut mengkorelasikan. Ketiga, sistem manajemen database merupakan software yang digunakan untuk mengolah database sampai pengaturan hak akses. Keempat, basis data, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Yang kelima, komponen sistem database. Adapun komponen sistem database itu seperti perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Setelah itu, sistem operasi atau operasi sistem, program yang menjalankan sistem komputer. Selanjutnya, basis data atau database, menyimpan berbagai objek database. DBMS atau database management system, perangkat lunak yang menyertai data jumlah besar. Selanjutnya, pemakaian atau user, pemakai atau user, yaitu para pemakai database. Aplikasi atau perangkat lunak, contohnya program lain dan DBMS. Setelah itu, bahasa database dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu data definition language, digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel. Setelah itu, data manipulation language atau DML, digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup pertama, panggilan data yang tersimpan dalam database atau query. Yang kedua itu penyisipan atau penambahan data baru ke database. Ketiga, penghapusan data dari database. Keempat, pengubahan data pada database. Adapun contoh gambar, di sini ada client antarmuka berbentuk form, isiannya dan password, submit. Di situ ada nama variabel dan nilai. Ada database, ada hasil form. Di sini ada program proses respon, ASP, PHP, dan CGI. Ini adalah server. Bahkan ini kemudian ada hasil form. Lanjut, SQL singkatan dari Structured Query Language, yang merupakan bahasa standar ANSI, American National Standard Institute. Dengan SQL kita dapat membuat basis data dan struktur table. Terus itu dapat input, update, dan delete dari data dari table. Membuat query sederhana dan kompleks. SQL tersedia dalam banyak versi: Microsoft Access, DB2, MS SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, dan lain-lain. Dalam bahasa SQL, pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan struktur dua dimensi, terdiri dari baris, row atau record, dan kolom atau field. Dalam sebuah database dapat terdiri dari beberapa tabel. Adapun tipe-tipe data field yaitu yang pertama, data yang terdapat pada tabel merupakan field yang berisi nilai dari data tersebut. Nilai data dalam field memiliki tipe data diri sendiri. Contohnya, nomor karyawan bertipe integer dengan lebar field 10, nama karyawan bertipe karakter dengan lebar 100, dan field alamat bertipe terchart dengan lebar field max 255. Di sini saya memiliki beberapa tipe data pada MySQL yang sering digunakan.
Contohnya itu seperti IP data, INT, M, unsigned. Keterangan itu angka 2147483648 sampai dengan 2147483647. Ada juga float atau itu dia angka pecahan. Date, tanggal, formatnya itu tahun, bulan, dan hari. Ada date time, tanggal dan waktu. Ada chart, string dengan panjang tetap sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada varchar, string yang panjang yang berubah-ubah sesuai dengan yang disimpan saat itu. Ada block, teks dengan panjang maksimum, dan long block, teks dengan panjang maksimum. Oke, untuk mengelola database MySQL ada from, DOS atau tool command line. Ada program utility phpMyAdmin. Setelah itu akses ke database. Adapun aksesnya yaitu koneksi ke database, query atau permintaan data, dan pemutusan koneksi. Koneksi menggunakan user root. Adapun koneksi yang menggunakan user root yaitu jalankan DOS prompt, aktifkan direktori di mana file MySQL X berada. Pada exam yaitu data c program file sum MySQL bin. Kemudian ketikkan MySQL minha localhost min u root. Contohnya pada gambar berikut di mana dia mengetikkan perintah seperti sebelumnya, yaitu seperti MySQL minha localhost min u root. Kemudian mengelola database dengan from DOS. Cara untuk membuat sebuah database baru adalah dengan perintah create database name database. Contohnya create database db _ campus .2. Ada juga untuk membuka sebuah database dapat menggunakan perintah berikut, yaitu use name database. Contohnya use db _ campus .2. Ada juga perintah untuk membuat tabel baru, yaitu create table name table dalam kurung enter struktur tutup kurung titik koma. Contohnya itu seperti create table tbl _ karyawan. Kita masukkan nick int, habis itu not null primary key, nama chart not null, alamat chart not null, fakultas chart not null, usia int not null. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Ini ada field type null key default extra. Ada ini yang tadi kita isi, yaitu nick, nama, alamat, fakultas, usia. Oke, langsung untuk memasukkan data ke table. Caranya insert into name table kolom 1, tanda petik kolom 1, tanda petik koma, tanda petik kolom 2, tutup tanda petik koma, dan seterusnya. Contohnya itu seperti insert into table karyawan. Di sini dimasukkan value 001, koma, tanda petik Andi, tanda petik koma, tanda petik Jalan Kartajaya, tanda petik koma, tanda petik teknik, tanda petik min 23. Adapun untuk menampilkan isi table, yaitu select tanda bintang from table karyawan. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Jika kita sudah memasukkan perintah-perintah tersebut, maka hasilnya adalah seperti gambar ini, di mana nick, nama, alamat, fakultas, dan usia. Di sini ada masukannya. Ya, kita lanjut ke menampilkan field tertentu. Caranya select kolom 1, kolom 2 from name table. Maka hasilnya akan seperti berikut. Nama dan fakultas ada tertera. Di sini ada nama, dan di sini tercantumkan fakultas.
Menampilkan data dengan record tertentu. Caranya select tanda bintang from name table where baris sama dengan nilai titik 2. Maka hasilnya seperti berikut. Oke, lanjut. Menampilkan data dengan range tertentu. Caranya select from name table where nama kolom between X and Y. Maka hasilnya seperti berikut. Ini dan ini nama, alamat, fakultas manusia. Nah, menampilkan data dengan nama awal diawali huruf T. Caranya select tanda bintang from name table where left dalam kurung nama 1 sama dengan tanda petik 2 T tanda petik 2 petik koma. Setelah itu menampilkan data dengan nama awal diawali huruf N. Caranya select tanda bintang from name table where right dalam kurung nama 1 sama dengan tanda petik N tanda petik titik koma. Dan ada juga cara menampilkan data dengan subnama Ayu. Caranya select tanda bintang from name table where nama light tanda petik persen Ayu persen tanda petik setelah itu titik koma. Oke, menghilangkan tampilan data dengan nilai sama pada satu kolom. Caranya yaitu select distinct nama kolom from name table. Maka hasilnya seperti berikut. Namanya akan terdelete atau menghilang, sedangkan fakultas ini akan tetap tercantumkan. Oke. Ada juga merubah isi pada kolom tertentu. Caranya select name table, set nama kolom where name baris, nama baris. Ini contohnya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita berpindah ke SQL atau struktur query language. Yang pertama itu SQL. SQL itu struktur query language atau SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. Yang kedua itu SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan atau embedded pada sebuah program aplikasi. Oke. Adapun kelebihan SQL yang pertama itu sebuah database management system DBMS dan sebagai relation database management system atau RDBMS atau disebut dengan database relational. Yang kedua, database sebagai server yang free, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya. Ketiga, didukung oleh driver Open Database Connectivity atau ODBC. Artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja. Yang keempat, database server yang multi-user. Artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak, melainkan dapat digunakan banyak pengguna. Oke, ada juga kekurangan SQL. Yang pertama itu, database ini kurang populer untuk aplikasi yang dikembangkan dengan berbasis mobile atau Android. Yang kedua itu koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi kurang support karena koneksi ini menyebabkan field yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Setelah itu yang ketiga, sulit untuk diimplementasikan pada suatu instansi jika menggunakan database yang sangat besar. Keempat, dilihat dari sisi keamanan, MySQL masih sederhana meskipun tidak sesederhana SQLite. Jika masih ada celah bagi hacker untuk menghack database yang ada. Adapun komponen SQL, pertama itu Data Definition Language atau DDL, gunanya untuk mendefinisikan data. Kedua, Data Manipulation Language atau DML, yang berguna untuk memanipulasi data. Ketiga, Data Control Language atau DCL, gunanya itu untuk mengontrol hak para pemakai data. Pengelompokan perintah SQL. Nah, di sini seperti gambar yang saya tampilkan di sini ada struktur query language atau
SQL, di mana yang pertama itu Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), dan Data Control Language atau DCL. Di DDL ini mencakup read, drop, dan alter. Di DML ada select, insert, update, dan delete. Sedangkan DCL, grant, dan revoke. Nah, di sini ada sebuah table di mana mempunyai teks student, department, di mana pada table ini kita mendapati garis bawah seperti yang ada di ID, course ID, sec ID, semester, year, di mana ini garis bawah yaitu dia primary key, sedangkan garis panah ini adalah foreign key. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.